istri jujur. Salah satu ada yang berbohong, salah satu ada yang tidak jujur dengan hubungan mereka, maka kehancuran ada di depan mata. Apa contohnya? Kalau ada salah satu nyeleweng uang, kira-kira aman gak rumah tangganya? Gak bakalan aman. Di situ ada ketidakpercayaan. Ujung-ujungnya yang perempuan selingkuh uang, yang laki-laki selingkuh uang. Duitnya banyak, berkahnya hilang. Yang laki-laki punya selingkuhan, wanita lain. Yang perempuan punya selingkuhan, laki-laki lain. Kira-kira aman gak rumah tangganya? Enggak. Gak akan aman rumah tangganya. Dijamin kehancuran yang mereka dapatkan. Tapi kalau kejujuran yang diutamakan, cuman gaji 2 juta sebulan, berkah. Kalau kejujuran yang diutamakan, kesetiaan yang diutamakan, yang wajahnya biasa-biasa saja, bak bidadari dipandang oleh suaminya. Enggak ada manfaat, bahkan keburukan saja yang dapat kalau kita melakukan kebohongan. Sekali kita berbohong, maka akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Kita akan menutupi kebohongan yang kedua, bikin lagi kebohongan yang ketiga. Bikin lagi kebohongan yang ketiga. Bikin lagi kebohongan yang keempat. Kira-kira tenang gak? Kalau udah gak tenang, bahagia gak? Gak ada rasa bahagia, sementara bahagia itu adalah ketenangan. Begitu juga halnya dengan melakukan kebaikan. Ustazah, saya udah baik tapi dia gak baik sama saya gak jadi baik lagi. Berarti kita bukan orang baik. Kebaikan yang kita lakukan mau dibalas dengan baik, mau diterima dengan baik, mau dipuji, mau disyukurin, mau dihina, mau direndahkan, mau gak dianggap, tetaplah berbuat baik, maka kita akan tenang. Tapi kalau kita tidak melakukan kebaikan, hanya melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Begitu juga sebaliknya, keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada diri kita. Tinggal pilih, kita melakukan kebaikan atau keburukan. Kebaikan yang selama ini ibu lakukan mungkin gak langsung dibalas oleh Allah. Tapi ingat bu, apapun kebaikan yang ibu terima, itu sebenarnya hasil dari kebaikan ibu selama ini. Apapun kebaikan yang ibu terima, itulah kebaikan ibu yang sesungguhnya yang dipulangkan oleh Allah. Jangan berharap mendapatkan kebaikan ketika kita melakukan keburukan. Bahkan tidak akan mati kita sebelum kita menerima hal yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Misalnya kita pernah menzolimi orang lain, maka kezoliman itu akan kita rasakan dulu, baru kita boleh mati. Kalau kita suka memfitnah orang, jangan kaget ketika kita difitnah oleh orang lain. Kalau kita suka menyakiti hati orang lain, jangan kita salahkan orang lain. Salahkanlah diri kita. Ya Allah, mungkin saya sering menyakiti hati orang lain. Kalau ada yang ngomongin buruk tentang diri kita, berarti kita pernah mengomongin keburukan orang lain. Semakin banyak kita memperburukan orang lain, berarti itu akan kita terima. Siap-siap saja. Siap-siap. Ibu siap menerima kebaikan? Siap. Siap menerima keburukan? Makanya kan ada doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, berikanlah kepada hamba ilmu dengan hikmah dan dekatkan hamba dengan orang-orang yang baik, orang yang benar, orang yang solih, dan jadikan diri hamba ini buah tutur yang baik setelah hamba tiada nanti.
Itu doa kepada Allah. Kita semua berilmu. Berikan ilmu. Ilmu itu pengetahuan, sekedar tahu banyak. Tapi kalian dengan hikmah, hikmah itu yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terbukti dengan akhlaknya, terbukti dengan ucapannya, terbukti dengan perbuatannya. Itu yang disebut dengan hikmah dari ilmu yang kita miliki. Dan hikmah dari ilmu yang kita miliki itu akan bagus untuk ibadah kita, meningkat keimanan kita, berubah kita menjadi lebih baik lagi, supaya bisa istiqomah. Maka bersamalah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang solih. Kenapa? Ketika kita bersama dengan mereka akan ada remnya, akan ada pembatasnya. Kalau kita lagi bersama dengan orang-orang solih, sempat gak ngomongin orang lain? Sempat gak bergunjing? Sempat gak nyakitin hati orang lain? Enggak kan? Tidak. Makanya dekat dengan orang solih. Kalau kita sudah menjalankan ilmu yang kita miliki dengan hikmah dan bersama dengan orang solih, kalaupun mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah mati dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah kita aman, gak bebas kita dari yang namanya azab kubur. Insya Allah juga bebas dari azab neraka. Ketika kita lagi tidur di kuburan, di alam barzah, yang kata Allah, tidurlah layaknya seorang pengantin. Pernah jadi pengantin kan Bu? Gimana rasa tidurnya jadi pengantin? Enak kan Bu? Nah begitu. Kenapa? Tidurlah layaknya pengantin baru. Kalau ya pengantin baru itu tidurnya enak banget pas bangun azan. Dan yang di alam barzah tidurnya layaknya pengantin baru pas bangun surga udah disiapkan. Khawatirnya akhlak di dunia kagak ada bener-benernya, gak ada yang bisa diambil kebaikannya. Pas meninggal su'ul khotimah, udah disiksa di alam barzah, tahu-taunya ya Allah, orang ngomongin yang gak benar. Siapa? Ibu itu yang begini. Semua keburukan kita disebut. Semakin disebut keburukan kita, maka azab kita bertambah. Semakin disebut kekurangan kita, azab kita bertambah. Tambah sakit. Tapi kalau orang baik, Bu, orang yang bisa bersabar, orang yang hidupnya selalu di jalan yang benar dengan kejujuran, dengan kebaikan, dizolimi dia memaafkan. Ketika mati, ketika wafat, ketika meninggal, Ibu tahu kan sakaratul maut itu luar biasa kan? Rasulullah mengatakan la ilaha illallah lil mauti syakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya maut itu sakarat. Sakarat itu adalah rasa sakit yang luar biasa, amat dahsyatnya. Mengalami sakarat itu luar biasa. Atau mungkin gini, ada yang duduk di depan pintu sini sendirian, dia lagi ikut pengajian, duduk, bukan ibu ya Bu ya, yang depan pintu, udah santai, kayaknya udah tenang, udah sakinah, dari rumah, yang di rumah udah rapi juga, udah selesai, di sini tinggal dengerin pengajian. Tiba-tiba ada bapak-bapak tinggi besar bawa martil, mukulin kepalanya sampai hancur, kakinya dipatah-patahin, pahanya digergaji. Sakit nggak Bu? Sakit. Ternyata sakaratul maut melebihi itu sakitnya. Bahkan kalau melihat ada pagar yang ada durinya itu apa namanya? Kawat berduri ya. Nah, kawat berduri, taruhlah punggung kita disangkutin di situ, terus ditarik kencang. Perih banget kan? Sakaratul maut lebih dari itu.
Berlaku nggak buat siapapun? Berlaku. Bahkan Rasulullah pun merasakan sakitnya sakaratul maut, mengetahui sakitnya sakaratul maut itu. Tapi bagi orang yang dalam kehidupannya dia jujur, dalam kehidupannya dia melakukan kebaikan, ketika dizolimi dia memaafkan, hidupnya tenang, kembali pun kepada Allah dalam keadaan tenang. Sakaratul maut yang amat dahsyat tersebut dia lupa, dilupakan oleh Allah. Kenapa sampai lupa? Saat sakaratul maut seseorang itu sudah digambarkan tempat kembali. Bagi orang yang baik, bagi orang yang jujur, ya, bagi orang yang memaafkan ini, sudah diperlihatkan oleh Allah surga yang sangat indah. Dia lupa dengan rasa sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau yang tidak jujur, gak bisa dipercaya. Jauh dari kebaikan. Orang yang pendendam, sakaratul mautnya kebayang. Kenapa? Kata Rasulullah, orang itu kembali kepada Allah kalau bisa kan mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Allah itu kalimat terbaik yang mesti diucapkan di akhir kehidupan kita. Kalau kita yang ada di sini akhir kehidupan kita mengucapkan apa, Bu? Gampang ngucapin la ilaha illallah, gampang. Allahu akbar, gampang. Allah, gampang. Tapi Ibu ngelihat kan? Orang lagi sakarat, ngomongnya ngelantur. Yang keluar dari lisannya hanya dunia. Kenapa? Karena di akhir kehidupan kita, di akhir hayat kita nanti, yang keluar dari lisan kita adalah apa yang ada di hati kita selama kita di dunia. Apa yang menyibukkan hati kita selama di dunia, itulah akhir hidup kita dan keluarnya dari lisan kita. Tidak mungkin keluar la ilaha illallah kalau cuma dunia saja yang kita pikirkan. Apakah kita disibukkan dengan kebaikan? Apakah kita disibukkan dengan kejujuran? Apakah kita sibukkan dengan memaafkan? Atau sebaliknya, pantang sama saya untuk memaafkan. Belum tahu ya siapa saya. Udah, kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Bagaimana akhir dari kehidupan kita. Karena gambaran dari akhir kehidupan kita itu adalah apa yang menyibukkan kita di dunia. Dan itulah yang akan ada di akhir hidup dan akan berlanjut alam barzah. Alam barzah baru persinggahan, belum lagi hari kebangkitan, padang mahsyar. Ya Allah, takut kita ini. Jadi nggak ada kata selain menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Berlakulah menjadi orang yang jujur, yang baik dan pemaaf. Kenapa jujur? Kalau sudah tidak jujur, berarti kita termasuk orang yang munafik. Ciri-ciri munafik apa, Bu? Berkata bohong. Nah, munafik. Termasuk orang munafik. Tempatnya orang munafik di mana? Tempatnya orang munafik di mana? Tempatnya orang muslim surga. Tempatnya orang kafir neraka. Orang munafik tempatnya di mana? Neraka di mananya? Ternyata surga tempat orang mukmin, neraka bagi orang kafir, bagi orang munafik bahan bakarnya api neraka. Munafik.